Salam saudara-saudara, saya selalu berdoa saudara-saudara mengalami sukacita, kesehatan, dan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Saya akan membagikan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala dan saya akan menyanyikan satu pujian, tapi saya ambil dari refnya. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang pertolongan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih hamba-Mu boleh datang kembali di channel YouTube ini dan bertemu dengan saudara seiman sekalian dan memberi kekuatan bagi mereka Tuhan dengan menyampaikan firman Tuhan ini. Kami percaya Tuhan Roh Kudus yang akan bekerja bagi setiap orang yang melihat channel YouTube ini. Pemulihan terjadi, kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat. Kami percaya Tuhan saat hati mereka membuka hati untuk Engkau masuk, dan disitulah karya Tuhan bekerja atas kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, kuduskan hamba-Mu Tuhan, pakai mulut setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini. Dan biarlah Tuhan Engkau yang beracara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan bagikan firman Tuhan di kitab Matius 12 ayat 43 sampai 45. Ini tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Judul dari pembacaan nas ini adalah kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya, lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat. Jadi Tuhan Yesus di sini menceritakan bagaimana kalau kita hidup tidak di dalam perkenanan Tuhan, bagaimana kalau kita hidup jauh dari Tuhan. Bukan Roh Kudus yang memimpin saudara, tetapi roh jahat yang memimpin. Penyebab dari itu semua adalah kecewa, tawar hati, bimbang, kesombongan, egois. Saat sampah-sampah yang di dalam diri kita tidak kita bersihkan, disitulah iblis masuk di dalam intimidasi pikiran kita. Saya selalu mengingatkan kepada saudara-saudara, mungkin saudara-saudara bisa lihat channel YouTube saya dari awal hingga akhir, selalu saya tekankan hidup dalam Tuhan, hidup perkenanan Tuhan, hidup minta dipimpin Tuhan. Kenapa saya katakan berulang-ulang kali ini? Kalau kita tidak membuka hati untuk Roh Kudus yang memimpin hidup kita, seperti inilah keadaan manusia itu. Dikatakan di firman ini, bila mana ia membuka celah dan saat sudah dipulihkan, roh yang jahat akan masuk lebih lagi. Saya
berkata seperti ini, banyak hal yang saya berjumpa dengan orang-orang yang mengalami kekecewaan dalam hidup, kekecewaan pada Tuhan, sehingga kehidupan mereka mau cari jalan yang cepat. Lalu anak rohani saya bilang ini, Bunda, kenapa kalau kita jadi anak Tuhan kayaknya berat, pikul salib itu berat sekali. Saya bilang, Tuhan Yesus saat dia mau disalib, dia pikul salib. Salib siapa itu? Itu dosa-dosa kita yang dia pikul. Dia naik menjalan dari bukit ke bukit untuk naik ke atas. Dia bawa dosa kita. Sekarang kita ditaruh pikul dengan beban persoalan masalah kita. Kita sudah mengeluh. Bagaimana Tuhan Yesus saat dia memikul salib, dia dicambuk, diludahi, dicaci, dimaki, dihina, tapi dia tetap berjalan. Dia bilang, aku mengambil salib dosa-dosa anak-anakku. Apapun aku lalui, dia tidak peduli. Cacian, makian, cambuk demi cambuk, dia pegang. Sekarang kita baru memikul salib, masalah kita aja sudah mengeluh. Bagaimana Tuhan Yesus memikul salib berjuta-juta orang, dia pikul dosa kita semua di atas kayu salib. Kita baru memikul persoalan kita aja sudah berat. Tuhan Yesus mengasihi kita berbagai macam pola, cara, sesuai dengan kemampuan kita. Yang satu dengan masalahnya ini dikasih persoalan dengan ini, yang satu dengan persoalan ini tidak mungkin sama. Sekarang kembali, apakah kita mau hidup dalam perkenanan Tuhan? Kadang kita mencari instannya, gak mau melalui proses. Saya pergi ke dukun aja nih, cari yang gampang, yang enak. Saudara-saudara, satu hal yang saudara-saudara harus tahu, iblis itu kalau memberikan sesuatu itu enak, tidak melalui proses, tetapi akhir ujungnya adalah jurang kemautan, jurang maut yang kalian tidak akan sangka-sangka. Tetapi kalau Tuhan Yesus memberikan persoalan, memberikan masalah, dia mau kita naik level lebih tinggi lagi. Dia mau kita lebih dewasa dalam rohani. Dikatakan firman Tuhan, apabila roh jahat keluar dari manusia itu, ia pun mengembara ke tempat-tempat. Jadi kalau kita hidup dalam Tuhan, kita sudah disucikan oleh kuasa darah Yesus. Jangan buka kesempatan iblis masuk di dalam hidup. Iblis bisa macam cara dia masuk, yaitu saat kita kecewa, saat kita buka hati dengan kekecewaan, kebencian, kesombongan, roh mamon, apapun itu sampah, sampah yang harus kita singkirkan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan sendiri, apabila roh jahat itu keluar saat kita sudah hidup dalam Tuhan, jaga kekudusan itu. Jangan biarkan roh yang lebih jahat masuk di dalam kita. Saya seringkali kalau saya melayani pelepasan, saya selalu tekankan kepada orang itu, kalau kamu mau saya layani pelepasan, kamu harus hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Jangan biarkan roh jahat yang akan masuk lebih besar lagi. Kenapa saya katakan? Terkadang saat saya melayani, ada beberapa orang yang saya udah layani pelepasan, dia tidak menghargai, dia tidak bagaimana karya Tuhan dalam hidup dia begitu besar dia hargain, tetapi dia menyimpang lagi dan membuka celah.
roh yang lebih jahat masuk di dalam orang tersebut, dan akhirnya orang itu mengalami kesengsaraan dan malah ada yang sampai meninggal. Tuhan Yesus itu luar biasa, saudara-saudara. Tuhan bisa datang sampai kadang 2 kali, 3 kali mengingatkan kita. Dengan kasih-Nya Dia datang mengingatkan kita untuk kita tidak buka celah lagi. Tapi pernahkah saudara-saudara berpikir, 1 kali aja, 1 kali aja, beri kesempatan untuk Roh Kudus masuk dan berkarya atas hidup saudara-saudara, dan saudara akan melihat saat engkau menjaga kekudusan hatimu, pikiranmu, damai sejahtera, sukacita yang Tuhan akan berikan. Dan untuk membentengi agar kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa jahat tidak mengintimidasikan saudara-saudara lagi, yaitu duduk, berlutut, bersimpuh di bawah kaki Tuhan, adakan mesbah doa, baca firman Tuhan, berdoa, menyembah, minta Roh Kudus, minta Tuhan Yesus bentengin dengan kuasa darah Yesus. Iblis tidak suka bila kita mengalami damai sejahtera. Iblis tidak suka kalau kita mengalami sukacita. Iblis mau kita mengalami kehancuran. Dan itu misi dia di dunia ini, mencari jiwa-jiwa menjadi pengikutnya. Jadi saudara-saudara, saya percaya pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau hidup di dalam Tuhan atau tidak? Pilihan semua ada di tangan kita. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, saya akan memberikan satu kesaksian. Saya melayani ada satu ibu. Dia datang pada saya dalam keadaan, saya kalau bisa dibilang melihat wajahnya tuh udah nggak ada gelap. Yang saya lihat tuh wajahnya gelap, nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita. Seperti usianya masih 40, tapi wajahnya seperti nenek-nenek. Saya hanya bilang, ini orang ada sesuatu di dalam diri dia yang mengikat. Singkat cerita, dia berjumpa dengan saya dan dia ceritakan masalahnya bahwa dia punya diskotik yang terbesar di Jakarta Barat 3-4 tahun yang lalu, dia bilang, dan saat itu bangkrut. Saya bilang, kenapa sampai bangkrut? Yaitu dia bilang, saat dia datang bukan pada Tuhan, tetapi dia datang pada dukun. Bagaimana diskotik itu ramai. Dan memang iblis itu kan saya bilang menjanjikannya indah. Hanya 3 tahun ramai. Setelah itu dia mulai mengalami kebangkrutan. Uangnya dibawa kabur 7M, datang tanggung. Habis semua, yang tersisa hanya rumah seharga 500 juta, itu pun masih mending. Singkat cerita, dia berguru dengan orang pintar. Sampai ada waktu saya datang ke rumahnya, itu rumahnya benar-benar yang namanya rumah itu di setiap kamar ada roh-roh jahat, ada macam-macam iblis setan ada di situ. Dan saya bersama teman saya, satu hamba Tuhan juga, saya bawa 3 anak rohani saya untuk mengurapi rumah itu, juga mengurapi ibu ini. Jadi saya mengurapi ibu ini, berikut rumahnya. Jadi ada setiap kamar itu ada penunggunya. Jadi saya bilang, ibu, apa yang ibu lakukan selama ini sampai rumah ini seperti itu? Dia bilang, Bunda, memang saya berdoa puasa, tapi berdoanya bukan pada Tuhan, pada jin-jin itu, mengundang. Dia bukan kita mengusir, tapi dia mengundang. Sehingga banyak roh-roh jahat itu ada di situ, macam-macam rupa-rupanya. Jadi dia punya kamar khusus untuk penyembahan dia dengan Nyi Roro Kidul.
3 hari dia puasa di kamar itu, dan dia selalu makan melati putih. Singkat cerita, saya bilang, apa yang kamu mau dari saya? Dia bilang, saya mau hidup bertobat sama Tuhan. Saya tidak mengalami damai sejahtera, saya selalu kecemasan, ketakutan. Ya jelas, bagaimana tidak, dia bukan beriringan dengan Tuhan, bukan beriringan dengan Roh Kudus, tetapi dia beriringan dengan iblis. Jadi buat dia di rumah itu, dia dengan setan, dengan makhluk-makhluk halus itu udah kayak keluarga. Aneh bukan? Jadi waktu saya berkunjung ke sana, waktu kami disediakan makanan, itu ada salah satu anak rohani saya, pada saat dia mengambil makanan, dia sampai dilus dengan makhluk itu. Coba bayangkan. Tapi dia santai, dia karena itu hari-hari yang dia hadapi, dan dia menyukai tempat itu. Tapi akhirnya ada harga yang harus dibayar, yaitu ibunya tiba-tiba jatuh sakit. Jadi saya bilang, pilihan di tanganmu. Kamu lihat korbannya adalah ibumu. Kalau kamu mau berubah, saya layani pelepasan, lepasin semua ini, ibumu akan sembuh. Dia bilang, iya bunda, saya mengasihi ibu saya. Dan puji Tuhannya, anak ini masih ada kasih di dalam dirinya, sehingga dia mau dilayani dan dia mau melepaskan semua yang sudah dia lakukan. Lalu kami mengurapi rumah itu dan mendoakan ibu ini. Setelah itu, setelah pengurapan itu, ada satu anak rohani saya mengalami kesurupan, ya karena yaitu kadang-kadang anak rohani saya ini juga bandel, nggak ngikutin aturan, pokoknya main naik aja dia ke lantai atas. Tapi di situ Tuhan izinkan dia bisa melihat. Saya bilang, ini coba. Kalau saya bilang sama anak rohani, kamu datang ke sini melayani bukan untuk sosokan, tapi kita melayani jiwa. Andalkan Tuhan. Jadi saya tahu anak rohani saya buka celah dengan kesombongan dia, tapi diizinkan Tuhan untuk ibu ini bisa melihat. Jadi kalau kita mau melayani orang juga, jangan mengandalkan ego kita, kesombongan kita, tapi mengandalkan Tuhan, biar Tuhan yang pimpin. Akhirnya setelah kami layani pelepasan, besoknya saya ditelepon, bunda, puji Tuhan ibu saya sembuh. Dan saya sarankan sama dia, dia bilang memang rumah ini rumah kayak rumah kutukan. Jadi berapa orang yang beli rumah ini akan mengalami kesengsaraan. Saya bilang, ingat bahwa kamu anak Tuhan, ada roh Tuhan di dalam hidupmu yang lebih besar dari apapun. Jangan kau takut, Tuhan Yesus yang akan berperang melawan roh jahat itu. Imani itu. Nah, di sini saya bisa bagikan kesaksian ini. Jangan sekalipun kita memberi peluang, jangan sekalipun kita bernegosiasi dengan iblis, bermain-main dengan maut. Semua pilihan ada di tangan kita, mau hidup di dalam Tuhan atau mau hidup mengikuti kuasa jahat. Tapi akhirnya adalah maut. Tetapi kalau kita memilih hidup di dalam Tuhan, kekekalan, mahkota keselamatan ada di tangan kita. Percaya saudara-saudara. Itu firman Tuhan yang saya bisa sampaikan, dan kesaksian ini juga bisa menjadi kekuatan bagi saudara. Mari kita membuka hati untuk Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita, dan Tuhan yang memimpin hidup saudara dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja selalu di dalam hati setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Setiap orang yang mendengar channel YouTube ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan menyertai mereka di dalam setiap apapun kondisi mereka apapun. Hamba-Mu berdoa juga untuk bangsa Indonesia. Lawat Tuhan bangsa Indonesia, berkati Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Pak Maruf. Berkati juga jajaran pemerintah dari pusat sampai bawah. Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu serahkan doa ini. Terima kasih Bapak. Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.